Nasi telah menjadi makanan pokok beragam suku di Nusantara ini sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Karena setiap hari kita mengkonsumsi nasi, tentu ada saat-saat di mana nasi tersisa dan tidak bisa kita habiskan. Bagaimana caranya agar nasi yang telah menghidupi kita setiap hari ini tidak terbuang sia-sia? Nasi basi seperti ini jangan dibuang. Sebenarnya ini bukan basi ya, ini nasi kemarin yang tentu saja hari ini sudah tidak enak untuk dikonsumsi, tidak ada peminatnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk nasi-nasi sisa seperti ini? Ketika kita buang begitu saja dia akan menjadi limbah, dan sayang saja ini kan hasil jerih payah petani dan kita memasaknya juga tidak gampang. Jadi sebaiknya kita manfaatkan nasi-nasi sisa seperti ini menjadi sesuatu yang berharga. Hari ini kita akan memanfaatkan nasi-nasi sisa menjadi MOL, mikroorganisme lokal. Jadi langkah pertama adalah nasi-nasi sisa kumpulkan di sebuah wadah lalu disimpan dalam kondisi tetap mendapatkan udara sehingga mikroorganismenya bisa tumbuh di atas media nasi ini. Saya akan tutup dengan tisu karena tisu ini masih memiliki pori-pori yang memungkinkan udara masuk tapi tidak membuatnya dihinggapi lalat. Saya tutup karet. Oke, seperti ini aja. Nah, kita akan simpan sekitar 3-5 hari. Oke, jadi ini sesudah beberapa hari kemudian ya. Sekarang kita akan buka, kita lihat hasilnya. Saya menyimpannya ya hanya seperti ini aja, saya sisihkan di tempat yang nggak terlalu terang. Ini sudah saya simpan 5 hari. Sebenarnya 3 hari cukup, tapi karena saya sibuk jadi belum sempat. Nah, jadi seperti ini. Ada ditumbuhi jamur-jamur orange. Ini jangan sampai salah persepsi ya, ini bukan jamur trichoderma. Kita sering di beberapa video yang ada di YouTube ini mengatakan bahwa jamur orange ini jamur trichoderma. Bukan. Trichoderma itu berwarna hijau. Jadi kalau Anda memancing jamur dengan nasi, kadang Anda beruntung mendapatkan trichoderma, jamur yang sangat kuat melawan penyakit fusarium atau penyakit layu jamur pada beragam tanaman. Atau kalau tidak ya jamur selain itu. Misalnya ini jamur oncom ya, semacam jamur oncom. Tapi ini pun bisa dimanfaatkan untuk membuat MOL. Tidak masalah. Kalau Anda beruntung Anda dapat trichoderma, kalau tidak semua jamur ini bisa dimanfaatkan. Tidak apa-apa. Kalau ada hitam-hitam seperti ini jangan takut, tidak apa-apa. Ini jamur Aspergillus niger. Tetap bisa juga diolah jadi satu dan dia nanti akan bermetabolit juga dan menambah kekayaan mikroba di dalam MOL kita. Nah, saya juga menyimpan nasi lain. Saya tiap hari menyimpan nasi yang tersisa. Ini sampai jamurnya keluar dari tisunya. Karena penuh ini, karena kemarin sisa banyak. Nah, seperti ini. Ini juga bukan trichoderma. Ingat, trichoderma itu ditandai dengan warna hijau. Kalau warnanya bukan hijau, dia bukan trichoderma. Jadi jangan sampai ikut-ikut salah kaprah. Banyak channel di YouTube ini yang menyebut jamur orange sebagai jamur trichoderma. Ini bahan utama kita.
nasi yang sudah kita simpan. Kita punya 2 ya. Ini tadi saya timbang total beratnya hampir setengah kilo. Maka bahan lain yang kita butuhkan adalah air. Nah, air ini bisa beragam air. Anda boleh menggunakan air sumur biasa, air hujan, air apa saja boleh, asal dia tidak mengandung klorin atau tawas atau pengawet ya yang bisa membunuh bakteri. Ini saya gunakan air cucian beras. Saya mencucinya pakai air pump. Jadi air cucian beras ini saya diamkan dulu dari pagi sampai ini sudah siang ya, udah sekitar jam 2 siang. Jadi klorinnya sudah menguap. Jadi gunakan air cucian beras untuk membuat mol ini. Karena dia juga sudah memiliki bahan yang seharusnya ditambahkan, yaitu karbohidrat, dan ada karbohidratnya di air cucian beras, ada proteinnya. Jadi dia akan semakin bagus untuk pertumbuhan mikroorganisme yang akan kita ternakkan dalam mol kita ini ya. Terus bahan yang ketiga adalah ini gula merah. Saya menggunakan gula merah karena dia tidak mengalami proses terlalu banyak. Anda kalau tidak ada boleh menggunakan gula putih biasa, boleh, tidak masalah. Lalu tempatnya adalah toples bersih seperti ini. Sekarang yang pertama adalah kita akan campur gula dengan air. Oh ya, seberapa banyak takaran gulanya? Bebas. Kenapa bebas? Karena di dalam nasi itu sendiri sudah banyak mengandung karbohidrat gitu. Jadi dia tidak terlalu banyak gula, tidak masalah. Oke, jadi bahan dasarnya adalah ada karbohidrat dan ada glukosa. Itu semua digunakan untuk bakteri berkembang biak. Oke, karbohidrat kita dapatkan dari air leri, glukosa dari gula. Pastikan toplesnya tidak penuh ya, karena dia harus menyisakan udara untuk ini berkembang biak. Sekarang kita akan hancurkan gula di sini seperti ini. Kalau Anda mau menggunakan gula putih juga boleh. Biasanya ini toples 1,5 liter ini. Berarti airnya saya menggunakan 1 liter air ya. Airnya 1 liter. Nah, itu biasanya Anda bisa menggunakan gula putih sekitar 3 sampai 5. Nah, kalau misalnya Anda mau campur, saya cuma punya gula merah dikit. Oke, gula merah dikit, gula putih dikit juga boleh. Tidak usah terlalu banyak ya. Prinsip kita itu harus irit. Irit, memanfaatkan bahan yang ada, jangan dibikin ribet. Oke. Nasi basi juga kita manfaatkan agar nggak kebuang kok. Jadi jangan kemudian malah jadi repot banget. Nah, sesudah air gulanya diaduk pakai tangan aja. Nah, ini sudah cair semua. Sekarang kita akan masukkan nasi ini ke sini dan kita lumatkan. Kalau Anda jijik, misalnya gunakan kresek nih, sarung tangan. Jangan gunakan plastik baru ya, nanti kita membuat sampah baru. Kita gunakan aja kresek yang tadi sudah dipakai. Ini bekas bungkus belanjaan. Kita ambil nasinya seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam. Nih banyak macam-macam jamurnya ya. Ada jamur coklat, ada jamur orange. Nah, kita masukkan ke situ. Baunya asem. Ciri khas terjadinya peragian. Ini kapang jamur ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Satunya juga. Kalau saya lupa terus kelamaan nyimpen nasi sampai nggak karu-karuan gimana? Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ada batas minimum ya. Ya mungkin jangan sampai setahun disimpan dilupakan. Tapi misalnya sampai seminggu, 2 minggu atau lebih dari itu tidak masalah, sesempatnya saja. Nah, sesudah dimasukkan nasinya ke dalam air, kita akan lumat-lumat sampai serata mungkin. Sampai jamur-jamurnya ini terurai, tersebar gitu ya. Dan bisa mengambil makanan dari gula dan air cucian berasnya. Nah, dicampur seperti ini, diaduk-aduk. Ini nanti akan menghasilkan gas yang besar. Jadi sebaiknya pakai wadah yang mulutnya besar ya, supaya nanti kalau terjadi gas itu dia tidak meledak. Ini gasnya luar biasa nanti, karena ini kan makhluk hidup ya di sini ya. Jadi dia bermetabolisme, dia menghasilkan gas CO2 dan dia membutuhkan oksigen, maka nanti kita juga tidak tutup terlalu rapat. Antara rapat dan nggak rapat. Jadi dia harus rapat supaya terjadi proses fermentasi.
Tapi pada saat yang sama harus diberikan tempat untuk gas-gasnya tadi itu bersirkulasi. Jadi kita bisa cek sehari sekali, tiap hari kita buka sebentar tutupnya. Ini juga akan menghindari ledakan dari gas yang terkumpul dan menjadikan tempatnya bertekanan tinggi. Oke. Nah, ini sudah semua gumpalan-gumpalan nasinya sudah pecah. Oke. Hati-hati cara membukanya supaya tidak tumpah kemana-mana. Langsung begini cara membuka plastiknya. Nah, jadi yang basah kan di dalam. Seperti ini. Kita bisa buang plastik. Oke, pada dasarnya membuat mol nasi itu hanya seperti itu. Mol nasi ini banyak sekali manfaatnya. Dia bisa dijadikan bioaktivator. Bioaktivator itu adalah bahan perombak materi organik menjadi kompos ya. Jadi kalau kita membuat kompos, kita bisa gunakan ini sebagai bioaktivatornya. Nanti komposnya akan cepat matang. Kalau untuk menyiram lahan, menyiram media tanam, dia akan memberikan kesuburan kepada tanaman karena mikroorganisme yang ada di mol ini akan menyuburkan tanah dan menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Oke, hanya seperti itu. Sekarang kita akan tutup. Diulir sedikit saja. Lalu simpan di tempat yang gelap. Biarkan sekitar 7 hari. 7 sampai 14 hari. Nanti baunya akan seperti bau tape dan pada saat itulah dia siap digunakan.